masih dalam keadaan baik. Tante Kristi, gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Luar Puji biasa. Tuhan. Pasti kita semuanya merasa baik dan bersuka Bersukacita. Yuk kita mau mulai ibadah kita. Tante semua bangkit berdiri adik-adik yang di rumah. Kita mau mengucapkan syukur karena Tuhan begitu besar anugerahnya di dalam kehidupan kita. Yuk kita angkat pujian ini, besar anugerahmu. Yuk lipat tangannya adik-adik, kita bernyanyi buat Tuhan Yesus. Ada sebagai ngaranku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebagai manaku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Adik-adik yang manis, yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan dalam berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Sungguh benar besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang Tuhan pelihara, yang tidak pernah Tuhan tinggalkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersuka cita Tuhan.
saat kami datang beribadah kepadamu. Karena kami rindu Tuhan Yesus menaikkan setiap pujian kami, menaikkan setiap lagu-lagu yang akan kami naikkan, itu semuanya untuk menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan menolong dari awal ke tengah hingga akhirnya, biarlah Tuhan saja yang hadir di tengah-tengah setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita semua mau memuji Tuhan. Semuanya tetap berdiri, kita mau semangat memuji Tuhan. Kita mau pujian Aku Pahlawan Kristus. Nyanyi dengan semangat ya. Aku pahlawan Kristus, ku tetap maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dor dengan imanku. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berperang, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap berakhir. Saya laskar Kristus, siap berakhir. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berperang, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya Tuhan, kita adalah laskar Kristus ya. Kita harus menang sebagai anak-anak Tuhan ya, sebagai laskar-laskar Kristus ya. Puji Tuhan. Yuk kita ganti pujian kita ya adik-adik. Kita katakan lebih dari pemenang. Tadi Tante Kristi bilang kita adalah pasukan Kristus. Jadi kita harus percaya kita adalah lebih dari pemenang. Yuk kita ambil pujian ini. Tepuk tangannya adik-adik di rumah. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Ya, puji Tuhan, kita lebih dari pemenang karena Tuhan di pihak kita. Amin. Ya, puji Tuhan adik-adik, kita adalah laskar-laskar Kristus ya. Kita menjadi pemenang ya di dalam Tuhan. Ya, kita butuh firman Tuhan dan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat
dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami telah memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, setiap penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan Tuhan terus memakai kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, yang senantiasa memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan di tengah kondisi dunia saat ini, kami sungguh memerlukan pimpinan pertolongan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Senantiasa Allah Roh Kudus yang menuntun jalan kami, sehingga kami sebagai anak-anak boleh terus Tuhan berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menang Tuhan Yesus atas segala Tuhan Yesus siasat si iblis Tuhan. Karena kami memiliki Tuhan, kami memiliki firman Tuhan, kami memiliki Roh Kudus dalam hidup kami yang terus menuntun langkah kami, sehingga kami Tuhan tidak menyimpang, tetapi kami boleh berjalan seturut dengan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu saat pagi hari ini. Biarlah kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan, boleh memberkati setiap kami, untuk kami boleh semakin hari semakin menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkan penyampaian firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan, yang beribadah secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Om Abel. Selamat mendengarkan. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Luar biasa. Tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersorak-sorai. Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Om ingin ajak adik-adik untuk nyanyi bersama. Amin. Adik-adik tahu lagu Aku Pahlawan Kristus? Yuk, kita nyanyi. 1, 2, 3. Aku pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak dor dengan imanku. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Pujian ini mengatakan aku pahlawan Kristus. Adik-adik pahlawan Kristus bukan? Pasti dong Om, aku pahlawan Kristus. Kalau pahlawan Kristus harus kuat, harus menang, harus semangat. Amin. Kalau disuruh ke gereja, harus ke gereja. Jangan malas-malasan. Yuk, kita mau buka Alkitab kita. Kita buka di kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 14. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 14. Om bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat. Kita mau kuat di dalam Tuhan. Amin. Adik-adik harus kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kuasa siapa? Kuasanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirah keadilan. Ya, puji Tuhan. Jadi pagi hari ini Om akan beri judul tema berdiri tegap di ayat 14a. Cukup A, berdiri tegap. Berdiri tegap, maksudnya apa sih kalau berdiri tegap? Berdiri tegap, siap, gerak. Nah, kalau berdiri tegap harus tegap. Gak boleh goyang kanan, gak boleh lirik-lirik. Apalagi nih adik-adik, dikit lagi nih kita merayakan hari 17 Agustus, hari kemenangan
bangsa Indonesia, prajurit Indonesia menang. Kalau seorang prajurit, dia melawan siapa? Tentara-tentara lain. Nah, seorang prajurit itu harus kuat, harus semangat. Begitu juga dengan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan berdiri tegap. Firman Tuhan hari ini berdiri tegap. Nah, apa sih maksud berdiri tegap? Berdiri tegap itu adalah tetap semangat, jangan tawar hati. Kita buka Amsal 10, Amsal 24. Nggak panjang-panjang ceritanya. Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10 membacakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau semangat di dalam Tuhan, jangan tawar hati. Kalau kita tawar hati, kecilah kekuatanmu, kecil kekuatan kita. Oleh sebab itu di Efesus 6 ayat 14a, berdiri tegap. Berdiri tegap itu tetap semangat, jangan tawar hati. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus semangat. Nah, terus dibilang kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Banyak adik-adik perlengkapan senjata Allah. Berdiri tegap, berikat pinggangkan, tadi kita sudah baca. Terus ada kakimu berkasut, terus ada perisai iman, ketopong keselamatan. Banyak sekali. Minggu depan akan dijabarkan lagi sama guru-guru sekolah minggu GPD Pegadungan. Tapi pagi ini Om bercerita tentang berdiri tegap. Nah, tujuan kita menggunakan senjata Allah untuk apa sih? Dapat bertahan melawan siasat iblis. Iblis itu sangat licik adik-adik, hati-hati. Iblis itu sangat licik. Terus kita menggunakan senjata Allah, perlengkapan senjata Allah untuk apa sih? Tujuannya pertama, bertahan. Terus kedua, mampu membela iman. Terus dapat menghancurkan benteng-benteng. Nah, kita buka Alkitab kita. 2 Korintus 10. 2 Korintus 10 ayat yang keempat. 2 Korintus 10 ayat keempat. Om bacakan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata dunia, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Nah, akhir-akhir ini iblis sedang cari nih, siapa nih yang harus dibawa nih. Iblis sedang mencari anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita harus pergunakan senjatanya Allah. Kita mau berdiri tegap, kita harus lawan si iblis. Kita harus semangat di dalam Tuhan. Di ayat 4 tadi, 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata dunia. Kalau dalam dunia senjatanya bisa pistol, bisa waktu bangsa Indonesia merdeka bisa pakai bambu runcing, semua senjata-senjata dipergunakan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, senjata kita itu adalah senjata rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kalau kita setia di dalam Tuhan, kalau kita semangat di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan bela. Tuhan pasti akan menolong. Nah, yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng apa? Ini benteng-benteng kalau kita lagi malas, kalau kita kuat di dalam Tuhan, kemalasannya hancur. Terus apa lagi? Benteng-benteng banyak meruntuhkan
benteng-benteng permasalahan, kesulitan. Kalau kita tetap berdiri tegap, pasti kita menang. Nah, terus kuat di dalam Tuhan maksudnya apa sih? Kuat di dalam Tuhan, kuat yang dimaksud itu adalah kuat dalam menghadapi pencobaan, kuat dalam menghadapi kesulitan. Terus apa lagi? Kuat bertanding. Nah, terus kuat dalam apa lagi? Kuat dalam bertempur. Nah, kita buka di Filipi 1. Filipi 1 ayat 28. Om bacakan. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Tuhan, datangnya dari Allah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan takut. Makanya di Filipi 1 ayat 28, jangan takut, jangan gentar. Sebagai prajurit, kita sebagai prajurit Tuhan, kita maju di dalam Tuhan. Kita mau berdiri tegak, maju terus, pantang mundur. Kita buka lagi Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa mengasihi Dia. Jadi berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau bertahan, kita mau kuat. Senjata yang dimaksud ada dua, saudara. Seorang prajurit itu pasti bertahan dan menyerang. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau bertahan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menyerang si iblis dengan kuasa Tuhan. Yuk kita buka lagi di 1 Timotius 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau kuat dalam iman. Seperti Timotius, kuat di dalam iman. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau bertahan, kita mau kuat dengan iman. Iman dalam Tuhan. Nah, kita buka lagi. Kita buka di kitab 2 Timotius 2 Timotius 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-3. Om bacakan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita seorang prajurit, kita mau ikut menderita di dalam Tuhan. Kalau seorang prajurit itu dia
siap sedia. Dia berdiri tegap. Kalau disuruh maju, maju. Terus tembak, tembak. Nah, begitu juga dengan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau siap menderita. Menderita untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini Om ceritakan tentang berdiri tegap. Kita mau berdiri tegap di dalam Tuhan. Kita mau kuat di dalam Tuhan. Kita mau semangat di dalam Tuhan. Amin adik-adik. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini tidak panjang. Intinya yang Om sampaikan kepada adik-adik, adik-adik harus kuat di dalam Tuhan. Adik-adik harus tetap semangat di dalam Tuhan. Adik-adik harus terus maju di dalam Tuhan. Karena kita ini adalah prajuritnya Tuhan. Kita mau berdiri tegap. Tadi Om bilang berdiri tegap itu adalah tetap semangat, jangan tawar hati. Kalau kita tawar hati, kecil kekuatan kita. Oleh sebab itu, kita semangat di dalam Tuhan. Kita maju di dalam Tuhan. Kita mau pergunakan senjatanya Tuhan, senjatanya Allah. Amin. Iblis akhir-akhir ini sangat gencar mencari anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita harus lawan si iblis. Kita lawan kemalasan kita. Kalau disuruh ke gereja, kita harus ke gereja. Kalau disuruh baca Alkitab, kita baca Alkitab. Kita haruslah lawan setan. Kita harus lawan iblis dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Om sampaikan di sini, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau tetap berdiri tegap. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.